Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia nikmat usia, yang dimana dengannya kita memanfaatkan hal tersebut untuk mendengarkan pemaparan ilmu dari guru kita Al-Ustadz Fida bin Munadhir hafizahullahu ta'ala insyaallah azza wa jal. Dan pembahasan kali ini Al-Muntaqa An-Nafis min Talbis Iblis. Kita akan memasuki pertemuan yang keempat, mengenal usul firaq dan turunannya. Insyaallah ta'ala dalam waktu dekat akan dipaparkan oleh Al-Ustadz, dan bagi yang ingin bertanya di akhir penjelasan dipersilakan. Waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur wa ma'jura. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Syafakallah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Masih di dalam penjelasan kitab Al-Muntaqa An-Nafis min Talbis Iblis. Pada malam hari ini kita insyaallah ta'ala akan membahas tema usulul firq, pokok-pokok utama, poros utama firqah-firqah dan turunannya, cabang-cabangnya. Pembahasan al-firq atau bisa kita artikan sekte atau kelompok atau golongan. Di sini memiliki cabang yang sangat banyak. Jadi dia memiliki pembahasan yang luas dan bahkan ada ilmu khusus di dalam ilmu akidah. Ilmu akidah bercabang-cabang. Di antaranya adalah ilmu al-firq wal adyan. Jadi yang dipelajari adalah mengenali firqah-firqah, kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran tertentu dan mereka menisbahkan kepada Islam, menyadarkan kepada Islam, mengaku Islam, tetapi memiliki penyimpangan. Itu yang kita istilahkan dengan al-firq. Dan ada juga cabang yang disebut dengan al-adyan, agama-agama, mempelajari agama. Dan mempelajari agama ada yang mempelajari fokus di agama tertentu, misalkan Yahudi atau Nasrani dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang akan dibahas di kitab Al-Muntaqa An-Nafis adalah inqisamu ahlil bidah. Terpecahnya, terbaginya ahlul bidah. Jadi ahlul bidah, ahli bid'ah itu bermacam-macam, terbagi-bagi, tidak satu tingkatan. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa setiap kelompok bid'ah, kelompok ahlu bid'ah itu tidak satu level, tidak satu tingkatan. Mereka berbeda-beda tingkatan kebid'ahannya dan tingkatan kesesatannya tidak satu level. Ada yang tinggi, yang parah sampai keluar dari Islam, dan ada yang tidak sampai demikian. Ada yang ringan. Nah, tetapi semuanya masih dalam kategori ahli bidah. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini langsung dimulai dengan riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Hadis yang disebut dengan iftiraqul ummah, perpecahan umat. Apakah umat Islam saja? Tidak. Jadi yang dibahas di sini perpecahan seluruh. Yang disebutkan di sini ada 3.
Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafarraqatil yahudu ala 71 firqah aw 72 wan nasara mithlu dzalik wa tatafarraq wa taftariqu ummati ala 73 firqah." Ada beberapa versi riwayatnya. Nah, Yahudi terpecah. Agama Yahudi itu di dalamnya ada 71 golongan atau 72 golongan, dan Nasrani yang semisal itu juga. Dalam riwayat yang lain, Yahudi 71, Nasrani 72. Adapun umatku, kata Rasulullah, yaitu umat Islam, akan terpecah belah menjadi 73 firqah atau kelompok. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah menyatakan, hadza haditsun sahihun, hadits ini sahih. Sehingga dari sisi sanad maka tidak dipermasalahkan. Kemudian waqad dzakarna hadzal hadits fil bab alladhi qablahu. Sebelumnya sudah dibahas ya, sebenarnya sudah disebutkan yang disebut dengan hadits iftiraqul ummah, perpecahan umat. Dan dalam sebagian riwayat ada tambahan kulluhum finnari illa millatan wahidah. Dari 73 kelompok dari umatku ini semuanya masuk ke neraka kecuali satu kelompok saja. Maka para sahabat pun bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Mereka ingin tahu siapakah satu kelompok tersebut. Maka beliau menjawab, bukan menyebutkan nama kelompoknya, bukan menyebutkan siapa pemimpinnya atau bagaimana mereka, tetapi beliau menyebutkan sifatnya. Jadi yang beliau jawab, kelompok yang benar ini, dan ini lebih bagus dibandingkan seandainya Rasulullah menyebutkan kelompok fulan, maka akan susah. Tetapi beliau hanya menyebutkan sifatnya, yaitu ma ana alaihi wa ashabi. Jika ada suatu kelompok, suatu golongan, ya, mereka sebenarnya bukan golongan tertentu yang memiliki komunitas khusus, harus ada pendaftaran segala macam, ada susunannya, ketuanya, wakilnya, bukan. Tetapi mereka adalah jamaah, orang-orang yang berada di atas sunnah Rasulullah dan para sahabat beliau. Alaihi maksudnya adalah sunnahnya, yang di atas sunnah Rasulullah dan para sahabat beliau. Ini riwayatnya. Dalam sebagian riwayat yang lain, mereka adalah al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah, yaitu mereka yang tidak terpecah belah. Kemudian Syekh mengatakan, fa'in qila, jika ada yang bertanya, di sini berarti sudah membahas maknanya. Wa hal hadhil firaqu ma'rufah? Dari 73 kelompok tadi, kan ada 72 yang masuk neraka, kecuali satu saja yang tidak. Apakah 72 kelompok yang masuk ke neraka tadi bisa diketahui? Dapat kita ketahui atau tidak? Fal jawabu inna na'riful iftiraq. Kita mengetahui adanya perpecahan. Perpecahan ini sudah jelas ya. Tidak samar lagi. Wa usul al-firaqi, dan kita bisa mengetahui usul al-firaq. Usul di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah kelompok yang paling utama, kelompok yang paling dasar. Kelompok besar-besarnya itu. Wa inna kulla qa'ifatin minal firaq, dan setiap kelompok usul tadi, ya, ketua-ketuanya itu pembesar-pembesarnya, terpecah lagi menjadi berbagai kelompok. Wa illam nuhid bi asma'i tilkal firaq wa madhahibiha, sekalipun kita tidak bisa, ini kata Syekhnya menjelaskan, sekalipun kita tidak bisa mengetahui seluruh nama-nama firqah dan pemikiran, maka yang terpenting adalah ada usulul firqah, kelompok-kelompok yang paling dasar, kelompok yang paling utama, kepala-kepalanya. Ada jumlahnya ada 6. Al-Haruriyah, yang pertama adalah kelompok Al-Haruriyah, atau yang sering disebut juga dengan Al-Khawarij, kelompok Khawarij. Wal Qadariyah, kelompok Qadariyah, orang yang mengingkari takdir. Wal Jahmiyah, kelompoknya Jahm bin Safwan. Wal Murji'ah, wal Rafidah, wal Jabriyah. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan tentang firaq ini lebih lanjut, maka para ulama
ada dua pandangan dalam memahami hadis taftariqu atau sataftariqu ummati ala 73 firqah. Sebagian ulama diantaranya Yusuf ibn Asbat dan kemudian diikuti oleh Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak, mereka memerinci menyebutkan siapa saja kelompok tersebut. Walaupun sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada dalil atau nas hadis yang menjelaskan itu. Jadi mereka ijtihad, mereka berusaha untuk mencari tahu siapakah, untuk menghitung supaya membuktikan bahwa kelompok tersebut ada. Jadi ada 73 benar. Sebenarnya ada benar seperti itu. Tetapi apakah penentuannya ada dalilnya? Jawabannya tidak ada dalilnya. Mereka hanya ijtihad. Dan sebagian ulama yang lain, diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyatakan bahwa karena tidak ada dalil yang khusus, maka ya kita tidak perlu menyebutkan satu persatunya. Lam nu'ayyin, tidak menentukan apakah kelompok ini masuk dalam hadis tersebut yang dimaksud dengan 72 kelompok tadi atau tidak, maka tidak bisa kita menentukan karena tidak ada dalilnya. Nah, dan kita bisa membaca lebih lanjut ya, kalau ingin membaca tentang penafsiran hadis Iftiraqul Ummah ini, bisa kita membaca kitab Al-Iqtisam yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Dan seputar firqah ada beberapa kitab. Di antara kitab yang bagus, yang di muqaddimahnya juga menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan firqah. Di pemikiran-pemikiran utama setiap firqah ini, setiap kelompok ini apa saja, disebutkan adalah kitab Al-Milal wan Nihal Asy-Syihristani. Dan kitab-kitab yang lain, di antaranya Al-Fisal Ibnu Hazm. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali ke kitab. Jadi intinya, apakah penetapan nama-nama ini, apakah penentuan 72 golongan ini yang akan disebutkan nanti itu ada dalilnya? Jawabannya tidak ada dalilnya. Tapi ini adalah ijtihad para ulama. Jadi tidak bisa kita memastikan mereka adalah kelompok-kelompok ini. Nah, waqad qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan aslul firqah dhalati, semua firqah yang tersesat itu bermuara, berujung kepada 6 kelompok yang disebutkan tadi: Haruriyah, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidhah, Jabriyah. Haruriyah itu Khawarij ya, yang keluar dari imam. Di antara, jadi satu kelompok terkadang memiliki satu pendapat yang paling nampak. Jadi kesesatannya satu yang paling nampak, padahal dia memiliki kesesatan yang lain. Dan terkadang memiliki kesesatan yang besar yang semuanya nampak juga. Jadi ada yang tersembunyi, ada yang jelas, ada yang tidak. Ada yang sering disebutkan, ada yang tidak. Intinya setiap kelompok yang tersesat ini terkadang bukan satu saja, misalkan dalam masalah tauhid saja, bukan hanya dalam masalah tauhid asma wa sifat saja, tapi dia memiliki kesesatan di dalam masalah al-qadar atau dalam masalah yang lain. Dalam masalah iman bil yaumil akhir, dalam masalah kenabian, terkadang satu kelompok penyimpangannya banyak dari berbagai pembahasan. Nah, Haruriyah ini Khawarij ya. Qadariyah orang-orang yang mengingkari takdir. Jahmiyah ini diantara yang paling terkenal adalah mereka menafikan asma wa sifat. Murji'ah ini yang mengatakan bahwa keimanan itu cukup di ucapan dan hati. Sebagian mereka mengatakan tidak perlu diucapkan, yang penting di hati. Mau dia beramal, amalan itu tidak mempengaruhi keimanan, tidak menambah dan tidak mengurangi keimanan. Jika seseorang melakukan maksiat, ya imannya nggak berkurang. Atau melakukan ketaatan, tidak berpengaruh. Imannya orang ahli maksiat dengan para sahabat sama saja. Rafidhah itu termasuk Syiah, Rafidhah. Karena Syiah nanti bermacam-macam, diantaranya yang paling parah di awal-awal adalah Rafidhah. Wal Jabriyah yang mengatakan bahwa kebalikan dari Qadariyah, yang mengatakan bahwa manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, tidak memiliki kehendak. Semua yang dilakukan adalah terpaksa, terseret oleh takdir. Dia
seperti daun yang jatuh dari pohon terpa angin, mengikuti kemanapun arah anginnya. Berbeda dengan Qadariyah. Qadariyah mengatakan Allah tidak mentakdirkan segala sesuatu. Ya, hanya makhluk yang memiliki takdir. Oh iya. Qad inqasamat kullu firqatin, dari 6 kelompok tadi, masing-masing terpecah menjadi 12 turunan. Sehingga total tasawarat itnataini wa sab'ina firqah. 6 dikali 12 jumlahnya berapa? 72. Nah, kemudian beliau akan menyebutkan satu persatu. Dimulai dengan Haruriyah. Fangqasamatil Haruriyatu itnatai asyarata firqah. Kita tidak akan membahas secara detail karena setiap firqah dalam bidang ilmu firqah, kalau mau dibahas serius, akan disebutkan sejarahnya, siapa pencetusnya, apa saja pemikirannya, di mana tempat menyebarnya, kemudian apa saja yang mempengaruhi, kemudian rujukannya apa. Itu nanti dibahas semua yang secara detail. Kita tidak akan membahas demikian karena ini banyak. Akan disebutkan 72 firqah, nama-nama firqah. Yang kita akan bahas adalah di sini sebagian pemikiran yang parah, ya, yang menjadi ciri khas mereka. Jadi yang disebutkan ini hanya sebagian, terkadang memiliki kesesatan yang lain. Nah, supaya kita tahu ada firqah-firqah yang semacam ini. Dan ini berbahaya. Sebagian firqah yang disebutkan ini ada yang sampai keluar dari Islam. Nah, adapun jika ada yang mengatakan, bukankah dikatakan dalam hadis umatku terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang masuk, dari semuanya hanya satu yang tidak masuk neraka. Nah, gimana? Kok bisa keluar dari Islam? Nah, jawabannya adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Ittisam. Ada 2 jawaban. Di sana, salah satu jawabannya adalah karena mereka menisbahkan, mereka menganggap mereka masih dalam cakupan agama Islam. Jadi mereka mengakunya merasa Islam kan Muslim. Nah, di situ alasannya. Sehingga masih dihitung di sini. Nah, sebagian jawaban yang lain mengatakan kalau sudah keluar dari Islam ya sudah, berarti tidak termasuk. Cari kelompok yang lain, bukan, jangan dimasukkan lagi kelompok tersebut. Nah, dan di sini dimulai fa'awwaluhum al-Azraqiyah. Haruriyah ini kelompok yang pertama, cabang dari Haruriyah, al-Azraqiyah. Mereka pendapatnya adalah la na'lamu ahadan mu'minan. Kata mereka, kami tidak mengetahui seorang pun yang beriman. Ini perkataan yang fatal ya. Mereka mengkafirkan ahlul qiblah, yaitu umat Islam. Kecuali, jadi semuanya kafir kecuali yang beragama dengan pendapat mereka, yang mengikuti pendapat mereka, al-Azraqiyah. Yang kedua, al-Ibadiyah. Mereka kelompok yang mengatakan siapa yang mengambil pendapat kami maka dia beriman. Yang mengikuti pendapat kami maka beriman. Siapa yang berpaling tidak mau maka dia munafik. Masih mending ya. Kalau Azraqiyah kafir kata mereka, yang tidak mengikuti pendapat mereka, kelompok mereka kafir. Tapi kalau Ibadiyah ini munafik. Dan mereka ada, kelompok Ibadiyah ini masih ada sampai sekarang. Sebagian kelompok ini mungkin sudah tidak ada lagi dalam sejarah, atau nama mereka sudah berganti, sudah berubah. Kemudian ada kelompok As-Sa'labiyah. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah tidak lam yaqdi wa lam yuqaddir. Tidak menentukan, tidak mentakdirkan. Jadi qada dan qadar itu tidak ada kata mereka. Kemudian ada Al-Hazimiyah. Mereka mengatakan kami tidak tahu iman itu apa. Jadi mereka mengatakan kami nggak paham iman itu apa. Apa yang dimaksud dengan iman? Dan semua makhluk dapat uzur, terserah mereka mau iman atau tidak. Ini perkataan yang bahaya ya. Kemudian ada Al-Khalafiyah. Mereka menganggap bahwa orang yang meninggalkan jihad, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia kafir. Dan ini adalah keliru. Ini meninggalkan saja, bukan mengingkari ya. Kalau mengingkari syariat jihad, jelas ya. Karena dia mengingkari Al-Quran, berarti ya hadis. Adapun ini meninggalkan, orang yang tidak berjihad, siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, kafir. Nah, pendapat mereka agak mengerikan. Kemudian Al-Mukarramiyah, mereka mengatakan tidak boleh bagi seorang pun untuk
menyentuh orang lain. Jadi menyentuh saja tidak boleh. Saya menyentuh teman saya, adik saya. Bahkan ini keluarganya nggak boleh. Ahadan ini mutlak ya. Alasannya kenapa? Li'annahu la ya'rifu at-tahira minan najis. Karena kita nggak tahu, kata mereka, ilmu karomiyah ini. Karena kita tidak tahu apakah dia suci atau najis. Wala ayu akilahu, dan nggak boleh makan bersama mereka, makan bareng. Hatta yatubu wa yagtasil, sampai dia harus bertaubat dulu dan mandi. Ya, ini pendapat mereka aneh. Wal kadziyah, ada kelompok kadziyah mengatakan la yang bagi ahadin, tidak layak seseorang memberikan hartanya kepada orang lain. Jangan memberikan kepada orang lain, sedekah, zakat, dan seterusnya. Jangan diberikan kepada orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi dia ghair mustahil, tidak berhak. Jadi meragukan keimanan seseorang, selalu meragukan. Suudzon ya, suudzon yang sangat ekstrim. Kata mereka, yang seharusnya adalah menguburnya di bawah tanah. Kalau punya harta jangan dikasihkan orang lain, kubur di bawah tanah sampai muncul ahlul haq. Dan kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan ahlul haq menurut mereka. Kemudian ada kelompok Ashimrakhiyah. Mereka mengatakan tidak mengapa menyentuh wanita yang bukan mahram, wanita asing. Menyentuh siapapun tidak masalah. Kata mereka, karena wanita adalah royahin. Royahin ini jamak dari royhana, yaitu bunga yang beraroma harum. Jadi wanita itu diibaratkan bunga, ya nggak apa-apa disentuh, nggak apa-apa dipegang. Nah, tentunya menyelisih syariat kita. Kemudian ada kelompok al-akhnasiyah. Kata mereka, la yalhaqul mayyita ba'da mauti khairun wala syarrun. Ketika seseorang wafat, kemudian setelah wafat, maka tidak ada lagi yang dikatakan ini baik, ini buruk. Semuanya satu tingkatan. Ada al-muhakkamiyah, mereka mengatakan siapapun yang berhukum kepada makhluk, maka dia kafir. Jadi berhukum, ngambil hukum makhluk, kafir. Otomatis ini langsung kafir. Ada juga Mu'tazilah dari kalangan Haruriyah, karena Mu'tazilah juga bermacam-macam. Mereka mengatakan urusan Ali dan Muawiyah, ini mungkin harus bahas sejarahnya ya. Tidak mungkin di sini. Silakan dirujuk peristiwa yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Kata mereka, ini syubhat. Pembahasan mereka, perkara mereka syubhat. Dan karena syubhat, maka kami, kata mereka, kata Mu'tazilah dari Haruriyah, berlepas diri dari dua kelompok tersebut. Kita nggak mau mengikuti kelompoknya Ali maupun Muawiyah. Kata mereka, udah kita berlepas diri. Seolah-olah saya nggak mau ikut-ikutan. Nggak mau ikut kelompok yang manapun. Nah, kemudian ada Maimuniyah. Al-Maimuniyah. Mereka mengatakan la imama illa bi ridha ahli mahabbatina. Tidak boleh ada imam kecuali dengan keridhaan orang yang mencintai kami, orang-orang yang kami cintai. Nah, itu semuanya kelompok Haruriyah, turunan atau pecahan dari cabang-cabang dari kelompok Haruriyah. Walaupun mereka tidak secara resmi mendeklarasikan kami adalah cabang dari sini, tapi pemikiran mereka masih bercabang dari pemikiran utama Haruriyah. Lalu kemudian sekarang yang kedua, Al-Qadariyah. Al-Qadariyah juga terpecah menjadi 12. Yang pertama Al-Ahmariyah. Mereka menganggap bahwa syarat keadilan dari Allah adalah jika Allah membuat hambanya bisa mengendalikan perkara mereka sendiri. Jadi ketika hamba bisa mengendalikan diri mereka, bisa mengontrol diri mereka, menentukan arah mereka, berarti Allah adil. Kalau belum, dan faktanya memang begitu, kita tidak bisa menginginkan, tidak semua yang kita inginkan, yang semua kita kerjakan bisa kita kendalikan. Berarti kata mereka Allah belum adil. Allah itu tidak adil. Dan di antara syarat keadilan, Allah itu bisa disebut adil ketika Allah menghalangi mereka dari maksiat. Tapi selama manusia bisa maksiat, berarti Allah tidak adil. Secara kasarnya begini, kalau Allah ingin adil, ya jangan dikasih maksiat, jangan ditakdirkan manusia bermaksiat, supaya nanti sama. Nah, jangan dibeda-bedakan. Masa Allah yang menentukan dia maksiat, kemudian nanti dia azab di neraka. Kata mereka begitu. Kemudian ada kelompok Ats-Tsanawiyah. Ats-Tsanawiyah ini bukan sekolah ya, sekolah marhalah tsanawiyah enggak. Mereka kelompok, nama kelompok. Dia menganggap bahwa
kebaikan itu berasal dari Allah, sedangkan keburukan, hal-hal yang terjadi keburukan itu iblis yang menentukan, ketentuan dari iblis. Kemudian ada Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran makhluk. Dan mereka menolak ru'yatullah. Kata mereka tidak bisa manusia melihat Allah di dunia maupun di akhirat. Kemudian Al-Kaisaniyah, mereka mengatakan kita tidak tahu perbuatan ini apakah berasal dari Allah ataukah dari hamba. Di perbuatan apa yang terjadi di muka bumi ini, di langit dan di bumi, tidak tahu siapa yang melakukannya, Allah atau manusia atau hamba. Dan kata mereka Kaisaniyah ini, kita tidak mengetahui apakah manusia setelah meninggal mendapatkan pahala atau dihukum. Ada kelompok lagi yang disebut dengan Asyaitoniyah. Ini namanya saja sudah mengerikan. Kata mereka, sesungguhnya Allah tidak menciptakan setan. Ya, Allah tidak menciptakan setan. Ya, aneh-aneh, ini kelompok-kelompok yang aneh-aneh memang. Supaya kita tahu bahwa ada memang. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh itu sudah sejak zaman dahulu dan bermacam-macam. Jadi jangan heran ketika ada kelompok baru. Ya, begitulah. Sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian ada kelompok namanya Asyarikiyah, Firqah Syarikiyah, mengatakan seluruh keburukan itu ditakdirkan kecuali kekufuran. Jadi orang yang kafir, kufuran itu tidak Allah takdirkan. Adapun akidah Ahlussunnah tentunya jelas, semuanya Allah takdirkan, baik maupun buruk. Tetapi dalam takdir keburukan itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Allah menciptakan, misalkan iblis, ada hikmahnya. Allah menciptakan orang-orang yang memusuhi Rasulullah, yang menentang dakwah beliau, ada hikmahnya juga. Semuanya ada hikmah. Adapun orang-orang ahli bid'ah mengatakan, tidak, itu bukan ciptaan Allah. Kemudian ada Al-Wahmiyah mengatakan makhluk, tidak ada perbuatan makhluk dan ucapan mereka yang bersifat zat. Jadi tidak ada hakikatnya. Tidak ada zatnya. Kemudian kebaikan dan keburukan itu tidak memiliki zat. Pendapat mereka. Kemudian Ar-Rawandiyah, mereka mengatakan setiap kitab yang Allah turunkan, maka di kitab apapun, mau Al-Quran, atau kitab Taurat, Zabur, dan Injil, dan kitab-kitab sebelumnya, maka kita dibenarkan untuk mengamalkannya. Baik yang menasakh ataupun yang dimansuh. Baik hukumnya sudah dihapus maupun tidak. Kata mereka semuanya boleh dikerjakan. Kemudian ada kelompok Al-Batriyah. Al-Batriyah. Mereka menganggap orang yang bermaksiat kemudian taubat, maka tidak bisa diterima taubatnya. Ya, kita semuanya pernah bermaksiat. Dan menurut Batriyah ini, tidak pernah kita diterima taubatnya. Selama orang berdosa, bermaksiat, tidak bisa lagi bertaubat. Kemudian An-Nakitiyah menganggap bahwa orang yang menolak baiat Rasulullah, melanggar baiat Rasulullah, maka tidak berdosa. Enggak apa-apa kata mereka. Enggak apa-apa menolak baiat Rasulullah. Kemudian ada Al-Qasitiyah. Mereka mengutamakan mencari dunia dibandingkan zuhud. Jadi lebih bagus kata mereka, kita itu daripada zuhud lebih baik kebalikannya, mengajar dunia. Al-Qasitiyah. Dan kemudian An-Nadzamiyah, mereka pengikut Ibrahim An-Nadzam. Jadi ini disebutkan tokoh pencetusnya atau pemukanya yang berpendapat siapa yang menganggap bahwa Allah itu sesuatu syai', maka dia kafir. Nah, itu sudah berapa berarti? 12 ditambah 12, 24. Kemudian selanjutnya Jahmiyah. Ini masih banyak lagi. Al-Mu'attilah. Kelompok Mu'attilah menganggap bahwa seluruh yang terjadi dalam persangkaan manusia, ya, wahamul insan, fahuwa makhluk. Semua yang dipikirkan, yang terbayangkan oleh manusia, maka semuanya adalah makhluk. Dan siapa yang mengaku bahwa Allah bisa dilihat, menganggap, berkeyakinan bahwa Allah bisa dilihat, tentunya termasuk di akhirat nanti, maka kafir kata mereka. Kemudian ada kelompok Al-Marisiyah yang mengatakan kebanyakan sifat Allah adalah makhluk. Lalu Firqah Al-Multazimah,
mereka menjadikan Allah Al-Bari, ini maksudnya pencipta, Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, di segala tempat. Dan ini pemikiran yang keliru. Allah tidak mungkin berada di setiap tempat, di mana-mana. Kalau di mana-mana, di setiap tempat berarti tempat yang kotor, tempat yang sempit, tempat yang gelap, tempat yang tidak layak. Di situ juga ada Allah. Allah bertempat di situ. Ini kan perkataan yang berbahaya. Kemudian Al-Waridiyah, mereka berpendapat orang yang mengetahui Robnya tidak bisa masuk neraka. Cukup mengetahui Allah, tahu siapa Robnya, dia tidak akan masuk neraka. Dan orang yang masuk ke neraka maka tidak bisa keluar dari neraka. Jadi semua yang masuk neraka pasti kekal. Itu menurut Al-Waridiyah. Kemudian Az-Zanadiqah, pendapat mereka tidak mungkin seseorang menetapkan Rob untuk dirinya. Siapa Rob kamu? Nggak bisa seseorang menetapkan. Karena penetapan, ketika seseorang menetapkan sesuatu, itu harus berdasarkan panca inderanya, penglihatan. Apakah dia sudah melihat, merasakan, mendengar, menyentuh, mencium aromanya? Kata mereka, semua yang tidak bisa dijangkau panca indera, maka semua yang tidak dapat dijangkau, maka bukan ilah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, siapa Rob kamu? Terus kemudian dia tidak bisa membuktikan dengan panca inderanya, berarti sebenarnya dia tidak menetapkan Tuhan. Kenapa? Karena penetapan harus berdasarkan pembuktian panca indera. Wa ma la yudraku la yathbut, sesuatu yang tidak dapat dijangkau maka tidak bisa ditetapkan. Kemudian ada Al-Harqiyah, dia menganggap bahwa orang kafir hanya tersentuh terbakar api di neraka satu kali saja. Tersentuhnya hanya satu kali, kemudian setelah itu dia akan terbakar selamanya. Setelah terbakar, la yajidu harona, tidak mendapati panasnya api. Jadi sudah terbakar, menyatu, sudah nggak kepanasan lagi. Nah, ini ide mereka. Kemudian kelompok Al-Makhlukiyah yang menganggap Al-Quran makhluk. Al-Faniyah yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu fana, tidak kekal. Di antara mereka, di antara kelompok Al-Faniyah, ada yang mengatakan surga dan neraka masih belum diciptakan. Jadi sekarang masih belum ada. Nanti nunggu kiamat dulu. Dan ini keliru ya, menyelisih dalil-dalil yang sahih. Kemudian Al-Mughiriyah, mereka menolak para rasul. Jadi rasul itu tidak ada. Para rasul tidak ada. Mereka hanyalah hukam, hakim. Jamak dari hakim. Kemudian Al-Waqifiyah, mereka mengatakan kita tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, kita juga tidak mengatakan Al-Quran itu ghairu makhluk. Kalau ditanya apakah Al-Quran makhluk? Mereka mengatakan la naqulu innal Qur'ana makhluk wala ghairu makhluk. Nah, terus apa? Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi Al-Quran itu, jadi mereka nggak mau mengatakan Al-Quran makhluk dan nggak mau juga mengatakan Al-Quran ghairu makhluk. Kemudian ada Al-Qabriyah yang mengingkari azabul qabr dan mengingkari syafaat. Ada Al-Lafziyah yang mengatakan lafaz kami ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Lafzuna bil Qur'ani makhlukun. Nah, di sini ada catatan kaki. Ini adalah ungkapan yang tidak diucapkan oleh salafus salih. Dan walaupun secara zahir tidak ada mukhalafah di sini, ini tidak ada kemungkaran. Tidak masalah. Tetapi ini bukan ucapan yang diucapkan oleh para salaf. Kemudian Al-Murji'ah, sekarang pindah ke Al-Murji'ah. Terbagi menjadi 12 kelompok. Yang pertama At-Tarikiyah, yang mengatakan Allah tidak memiliki kewajiban, tidak mewajibkan kepada hambanya kecuali beriman saja. Siapa yang beriman dan mengetahui mengenal Allah, maka setelah itu bebas dia mau melakukan apapun. Terserah mau apa saja, maksiat, mau melakukan dosa, terserah. Yang penting kewajibannya hanya beriman dan mengenali Rabb-Nya. Kemudian As-Sa'ibiyah mengatakan Allah memerdekakan makhluknya, dibuat merdeka, dibebaskan. Ya'malu ma sya'u. Untuk mengamalkan apa yang mereka suka, yang mereka mau. Ada Ar-Rajiyah yang mengatakan
kita tidak bisa mengatakan menamai orang yang taat sebagai ahli taat. Orang yang melakukan ketaatan itu bukan orang yang taat. Orang yang melakukan maksiat bukanlah asi. Kenapa? Alasan mereka karena kami tidak tahu apa yang dia miliki di sisi Allah. Bisa jadi dia memiliki kebaikan. Bisa jadi dia melakukan ketaatan tapi sebenarnya di sisi Allah dia memiliki keburukan. Dan sebaliknya, orang yang bermaksiat bisa jadi dia orang yang baik di sisi Allah. Ini mereka mengatakan begitu. Asyakiyah yang mengatakan at-ta'at laysat minal iman. Ketaatan itu bukan dari keimanan. Al-Baihasiyah mengatakan iman adalah ilmu. Cukup mengetahui. Wa man la ya'lamul haqqa minal batil, orang yang tidak tahu hak, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal haram, maka kafir. Jadi kalau kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, maka kafir. Menurut Al-Baihasiyah. Kemudian Al-Manqusiyah yang mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi levelnya satu saja. Mau melakukan ketaatan sebanyak apapun, ibadah sebanyak apapun, nggak bertambah iman. Melakukan dosa nggak berkurang. Menurut Al-Manqusiyah. Kemudian Al-Mustathniyah yang menafikan, menolak istitsna fil iman. Ini ada pembahasan khusus mengatakan insya Allah istitsna fil iman itu pembahasan khusus dalam masalah akidah. Apakah boleh kita mengatakan ana mu'minun insya Allah? Apakah boleh seseorang mengatakan saya beriman insya Allah? Jadi insya Allah ini boleh nggak diucapkan dalam masalah keimanan? Al-Mustathniyah menafikan itu, tidak boleh. Kemudian Al-Musyabbihah mengatakan Allah memiliki basar, pandangan seperti pandanganku. Jadi Allah bisa melihat seperti aku melihat. Dan Allah memiliki tangan seperti tanganku. Ya, Al-Musyabbihah. Al-Hasyawiyah, kelompok Hasyawiyah, mereka menjadikan hukum semua hadis satu. Hadis itu semuanya satu. Ya. Dan menurut mereka, orang yang meninggalkan sunnah seperti orang yang meninggalkan wajib. Orang yang meninggalkan amalan sunnah, dia seperti orang yang meninggalkan kewajiban. Adz-Dzahiriyah, di kelompok Adz-Dzahiriyah, humul ladzina nafu al-qiyas. Mereka kelompok yang menafikan qiyas. Cuma di sini ada catatan kaki. Nah, dikritisi ya. Ya karena memang tidak ada dalil khusus yang tegas dan jelas yang memerinci siapakah kelompok-kelompok yang termasuk dalam 72 kelompok. Ya, di sini kata catatan kakinya menganggap Dzahiriyah sebagai bagian dari kelompok Murji'ah ini perlu ditinjau ulang. Karena yang benar mereka tidak Murji'ah, mereka tetap Ahlus Sunnah. Ya, mereka memang ada kesalahan di dalam sebagian pembahasan. Dan sebagian masalah mereka ada kesalahan, tapi mereka masih dalam kategori Ahlus Sunnah. Kemudian Al-Bid'iyah yang memulai bid'ah. Ibtada'al ihdaats fi hadhihi. Nah, kemudian Rafidhah. Rafidhah berkelompok-kelompok juga. Ada Al-Alawiyah, Rafidhah Al-Alawiyah yang mengatakan sesungguhnya Rasul, risalah ya, kerasulan itu kanat ila aliyin, seharusnya nyampainya kepada Ali, seharusnya yang menjadi rasul itu Ali, bukan Nabi Muhammad. Dan Jibril salah alamat. Seharusnya datang ke Ali, tapi keliru, datangnya ke Nabi Muhammad menurut Al-Alawiyah. Di sini kalau ada kesamaan nama tidak mesti kelompok itu ya. Kalau kita menemukan di zaman sekarang, oh ada kelompok namanya Al-Alawiyah atau sekolahan Al-Alawiyah atau ya majelis Al-Alawiyah, bukan berarti masuk di sini. Karena yang paling penting dari setiap firqah ini adalah kita mengetahui di mana letak pemikirannya, bagaimana mereka berpendapat. Jika mereka berpendapat sesuatu yang menyelisih kebenaran, ya berarti dia menyimpang. Nah, kemudian ada kelompok Al-Amriyah yang mengatakan bahwa Ali syariku Muhammadin fi amrihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap perkara Muhammad, Ali itu berserikat, jadi bersatu bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Kemudian ada kelompok Syiah. Nah, Syiah di sini, Syiah itu salah satu dari kelompok Rafidhah. Mereka mengatakan Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang ditunjuk wasiyyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Rasulullah.
wa waliyuhu min ba'di, dan menjadi wali setelah sepeninggal Rasulullah. Sayangnya wa innal ummata kafarat bim bayati wairi. Kafarat bim bayati wairi. Umat Islam ini kafir karena yang dibaiat malah orang lain. Dalam sejarah yang dibaiat malah Abu Bakar. Kemudian setelah itu Utsman, ya Umar, kemudian Utsman. Berarti kafir karena seharusnya yang menjadi pengganti Rasulullah adalah Ali menurut Syiah. Kemudian Ishaqiyah yang mengatakan kenabian itu masih terus berlanjut sampai hari kiamat. Siapapun yang mengetahui ilmu ahlul bait maka dia nabi. Jadi syarat menjadi nabi masih bisa berarti menurut Ishaqiyah. Yang penting punya ilmu ahlul bait, maka dialah menjadi nabi. Kemudian An-Nawusiyah mengatakan sesungguhnya Ali orang yang paling baik dari umat ini. Siapapun yang mengedepankan orang lain selain Ali, maka kafir. Di Ali harus nomor 1. Tidak boleh dikalahkan orang lain. Al-Imamiyah, pendapat mereka, tidak mungkin dunia ini tanpa imam dari keturunannya Husain. Imam di dunia ini harus dari keturunan Husain. Dan imam diketahui oleh Jibril. Ketika ada imam yang mati, maka Jibril menentukan penggantinya, orang yang semisal dengannya. Ini pikiran mereka ada-ada saja. Kemudian Al-Yazidiyah, pendapat mereka keturunan Husain semuanya adalah imam dalam sholat. Jika salah satu dari mereka ada, maka tidak boleh sholat di belakang selain dia. Jadi selama ada anak keturunan Husain, maka nggak boleh kita sholat bermakmum di belakang orang lain. Baik barihim mafajirim, baik orang tersebut ahli taat maupun orang yang fajir ahli maksiat. Ada Al-Abbasiyah yang berpendapat bahwa Al-Abbas adalah orang yang lebih berhak menjadi khalifah dibandingkan yang lain. Ada kelompok Al-Mutanasikhah yang mengatakan innal arwaha tatanasakh. Roh itu bisa kembali lagi ke orang yang hidup. Jadi orang yang meninggal dunia, kan badannya sudah dikuburkan atau sudah hancur, ruhnya bisa kembali, reinkarnasi. Itu bahasa Arabnya tatanasakh. Orang yang baik, maka ruhnya keluar, lalu masuk ke makhluk lain, yang dengan masuknya ke makhluk tersebut, rohnya bisa merasakan kehidupan yang bahagia. Adapun orang yang buruk, maka ruhnya keluar, lalu masuk ke khalqin tashqa bi'aishi, ke makhluk lain yang membuat hidupnya sengsara. Ada kelompok Ar-Rajaiyah yang menganggap Ali dan para sahabatnya akan kembali ke dunia dan membalas dendam musuh-musuh mereka. Orang-orang yang suka membalas dendam. Kemudian ada kelompok Al-La'iniyah, orang-orang yang melaknat Utsman, Thalhah, Az-Zubair, Muawiyah, Abu Musa Al-Asy'ari, Aisyah radhiyallahu anha, dan selain mereka. Pekerjaannya pokoknya melaknat, suka melaknat para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian ada kelompok Al-Mutarabbisah. Mereka berpenampilan seperti penampilan ahli ibadah. Lalu setiap masa mereka menunjuk seseorang yang mengurus berbagai urusan, yang dianggap sebagai Mahdi, 5 Mahdi. Jika mati, sudah meninggal, ditunjuk lagi satu orang lain. Nah, Al-Mutarabbisah. Kemudian Al-Jabriyah. Mereka berkelompok-kelompok juga ya, cabang-cabangnya, turunannya banyak. Di antaranya Al-Muqtaribah. Artinya itu kalau dalam bahasa Arab, itu guncang. Pendapat mereka, Bani Adam, orang manusia tidak mengerjakan, tidak melakukan apapun. Jadi kita melakukan apa-apa ini bukan perbuatan kita. Karena Allah yang melakukan segala sesuatu. Jadi semua perbuatan manusia itu sebenarnya adalah perbuatan Allah. Kita makan berarti Allah yang makan. Kita minum, bukan kita yang minum sebenarnya, tetapi Allah. Menurut mereka semacam itu. Nah, itu masih mending ya kalau makan dan minum. Perbuatan-perbuatan yang buruk, mereka mengatakan itu perbuatan Allah. Waliyadzubillah. Kemudian kelompok Al-Af'aliyah yang mengatakan lana af'al, kita bisa berbuat, tetapi kita tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki istita'ah atau qudrah. Kita seperti hewan yang digiring, yang dikendalikan dengan tali kekang.
Al-af'aliyah. Kemudian al-mafrughiyah, kelompok yang mengatakan segala sesuatu telah diciptakan. Wal an la yukhlaqu syai'un. Sekarang tidak ada lagi yang diciptakan lagi. Sudah selesai penciptaan, sudah habis. Tidak ada lagi yang diciptakan sekarang. Kemudian kelompok an-najjariyah yang menganggap bahwa Allah mengadab manusia atas perbuatannya. Atas perbuatannya, yaitu perbuatan Allah, bukan atas perbuatan manusia. Allah mengadab itu karena perbuatannya Allah, bukan karena perbuatan manusia. Al-mananiyah yang mengatakan hendaklah engkau berpegang dengan sesuatu yang terlintas di hatimu. Apa yang terlintas di hatimu, ambil, pegang. Faf'al ma tawassamta bihi al-khair, yang kelihatan baik, kerjakan. Jadi intinya mengikuti apa kata hati. Al-mananiyah. Kemudian al-kabsiyah, al-kasbiyah, dari kata kasb ya, perbuatan. Hamba tidak melakukan perbuatan, layak sibuk, tidak mendapatkan, ya, tidak mendapatkan, memperoleh pahala maupun hukuman, iqab. Tidak bisa hamba itu mendapatkan pahala atau hukuman. Kemudian as-sabiqiyah, pendapat mereka, man syaa falyamal, siapapun jika berkehendak silakan melakukan. Siapapun yang berkehendak tidak melakukan. Jadi maksudnya bebas, mau melakukan apa saja, mau melakukan atau tidak terserah. Karena orang yang bahagia tidak akan as-sa'id, orang yang beruntung bahagia tidak akan termadharati oleh dosanya. Adapun orang yang celaka, maka kebaikannya tidak akan bermanfaat. Kemudian al-muhabbiyah. Al-muhabbiyah. Mereka mengatakan, siapa yang minum segelas mahabbatullah, kecintaan Allah, maka gugur semua rukun-rukun. Tidak wajib lagi, tidak ada kewajiban. Rukun iman, rukun Islam tidak ada lagi. Yang penting sudah minum. Ya, ini pendapat yang aneh. Kemudian al-khawfiyah yang mengatakan, siapa yang mencintai Allah, maka lam yasa'hu an yakhafahu. Enggak perlu lagi takut. Siapa yang mencintai Allah tidak perlu takut kepada Allah. Karena kekasih tidak, seorang yang mencintai seseorang tidak akan takut terhadap kekasihnya. Kalau kita mencintai seseorang, jadi mereka menyamakan seperti manusia. Kalau sudah mencintai seseorang, ya apa yang takut sama dia? Ada pendapat al-khasiyah mengatakan dunia di antara hamba itu sama, tidak ada keterpautan, ya, tidak ada yang lebih baik, karena semuanya mewarisi dari ayah mereka, yaitu Adam. Dan yang terakhir, ini kelompok terakhir, al-ma'iyah, yang mengatakan minnal fi'lu walanal istita'ah. Perbuatan itu dari kami, itu hamba. Kami melakukan dan kami yang mampu. Nah, di sini catatan kaki, lihat perincian pendapat-pendapat atau penjelasan seputar firqah ini di dalam kitab Al-Milal wan Nihal Syihristani, atau kitab Al-Fisal Ibnu Hazm, atau kitab Al-I'tisam Syatibi, dan kitab-kitab akidah yang lain. Ini kitab ensiklopedi Al-Milal wan Nihal dan Al-Fisal fil Milal wan Nihal, ensiklopedi firqah-firqah yang menyimpang dari kebenaran. Nah, demikian sudah pembahasan firqah-firqah yang menyimpang, dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan, dijelaskan oleh para ulama bahwa tidak semua kelompok yang disebutkan di sini itu kafir atau masuk neraka kekal selamanya. Nah, karena akidah Ahlussunnah adalah seseorang ahli maksiat itu berhak masuk neraka. Jadi dia diancam untuk masuk neraka. Tetapi selama dia masih ada keimanan, suatu saat dia akan keluar dari neraka dan masuk surga. Berbeda dengan orang yang kafir, yang tidak ada keimanan, maka dia akan kekal di neraka. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari sini. Dan dari sini maka kita, di antara faedahnya adalah kita bersyukur, ya. Kita bersyukur, kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala, karena
kita tahu ternyata kelompok yang menyimpang itu banyak sekali. Kita tidak termasuk dari anggota kelompok-kelompok tersebut. Dan itu semuanya adalah hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sekalipun demikian, kita juga tetap harus memohon petunjuk dan jangan merasa aman dari pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Kesesatan itu bermacam-macam. Bisa jadi kita selamat dari pembahasan kesesatan dalam satu pembahasan A, tapi kita tidak bisa menjamin kita selamat, kita mengikuti kebenaran di dalam pembahasan C misalkan. Nah, makanya kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sholat kita, bahkan setiap rakaat dalam sholat kita. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus ini? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalannya para nabi, para as-siddiqin, syuhada dan as-shalihin. Nah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk terus meniti jalan kebenaran dan menjaga kita dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Alhamdulillah, selesai sudah apa yang dipaparkan oleh Al-Ustadz. Ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan dari usul ini. Alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz. Semoga apa yang sudah dipaparkan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau dengan ilmunya. Jazahullahu khaira. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Diberi waktu berapa menit, Ustaz? Mungkin kalau ada satu pertanyaan saja, karena ada jadwal meeting habis ini. Kalau kelihatannya belum ada ya, Ustaz, kelihatannya. Ya, mungkin kita cukupkan. Nah, ada kegiatan lain. Nah, barakallahu fiik. Mungkin Anda juga merasakan karena yang dipaparkan Ustadz, Masya Allah Ta'ala, banyak yang belum kita tahu dan ternyata penyimpangan itu bukan hal yang semudah kita bayangkan ya. Jazakallahu khairah. Mungkin bisa ditanyakan pertanyaannya, di-keep dulu. Insya Allah kita lanjut ya Ustadz, betul kan? Insya Allah. Nah, bi'inillahi ta'ala. Begitu teman-teman. Semoga apa yang dipaparkan oleh beliau, sekali lagi semoga bermanfaat dan teman-teman tidak henti-hentinya meniti kebenaran ini dengan selalu semangat menuntut ilmu syar'i. Demikian yang bisa kami sampaikan dari panitia. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya dan syaitan, dan kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Amin.